wadah tersebut, ketika wadah tersebut, maka saya sangat menyambut sekali hal itu. Dan titik yang akhirnya membuat kita membuat lomba Sokrating itu adalah ketika ternyata setelah sekian lama tidak berdebat, kita membuat debat bahasa Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa sampai ke final dan semifinal, 1 juara 3 dan 1 juara 2. Itu membuat semangat kita, oh ternyata kita memang dino tapi belum fossilized. Ternyata walaupun kita sudah obsolete tapi belum broken. Ya udah, kita tertarik untuk terlibat lagi, dan dengan kemudahan teknologi sekarang ya kesempatan itu terjadi. Nah, semangat itu bertambah ketika Puspresnas memutuskan untuk membuat lomba debat bahasa Indonesia untuk tingkat mahasiswa dalam format BP. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya, lomba debat bahasa Indonesia di Indonesia yang saya alami adalah itu masih banyak hal yang perlu diperbaiki, dan salah satu yang membuat perbaikan itu cepat adalah dengan pengenalan konsep debat parlemen dengan style British parliamentary tersebut. Berhubung karena kami punya pengalaman dan juga punya pengalaman mengadakan lomba dan segala hal, ya udah kita nekat membuat acara dilaksanakan malam sebelum final and open dari UMSU, dan besoknya langsung kita eksekusi, dan sudah alhamdulillah kejadian. Dan saya berterima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah mau mengikuti lomba ini. Sokrating yang tidak ada yang kenal sebetulnya siapa itu, alhamdulillah menjadi sebuah event yang berhasil mengumpulkan orang-orang terbaik pemikir se-Indonesia dari Aceh sampai ke Makassar. Sekedar laporan bahwa lomba kita ini diikuti sejauh ini yang terdaftar itu 27 tim. Jadi mungkin nanti bakal ada satu swing tim, tapi kalau umpamanya tidak ada, jika ada yang tergabung lagi nanti berarti kita bakal 28 tim seperti itu. Oke, secara singkatnya saya adalah pemerhati critical thinking yang merasa berhutang dengan segala kemewahan yang saya dapat untuk dari debat, dan menurut saya saatnya ini kita bersama-sama dengan berbagai komunitas untuk memajukan critical thinking di Indonesia. Dan terima kasih buat teman-teman. Mungkin untuk perkenalan, Sokrating tadi adalah semangat untuk proliferasi. Terima kasih buat kakak-kakak adjudicator yang sudah mau bergabung secara mendadak sebetulnya. Terima kasih untuk tim saya, tim Sokrating Institute, Kak Holmes dan Kak Agung yang tanpa patah semangat untuk melaksanakan lomba ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih buat Bang Dimar. Sekarang kayaknya kita masuk ke inti kegiatan kita ya. Langsung ke technical meeting. Apa aja Bang Dimar yang akan dibahas hari ini? Oke, untuk technical meeting kita hari ini, pertama kita akan memperkenalkan adjudicator kita. Mungkin di sini banyak yang sudah kenal, atau mungkin ada juga yang belum kenal, jadi kita perkenalkan dulu. Karena katanya tidak kenal maka kenalan. Oke. Oke, pertama yuk kita lihat dulu CV dari siapa-siapa sih yang juri kita untuk Sokrating online debate ini. Kak Agung mungkin bisa di-share. Oh iya, sebentar Bang.
Oke, yang pertama ini CA kita. Terima kasih Hari jauh-jauh dari Undip mau menjadi CA untuk lomba kita. Ya, Kak Alan ini baru saja mengikuti KDMI tingkat nasional dan beliau adalah juara 2 dan pembicara 10 terbaik KDMI nasional tahun 2020. Jadi KDMI yang juara versi Corona pertama ya ini Kak Alan ya. Kemudian juara 2 IFED 2021 kategori FF Unsri 2020, third runner up dan pembicara 10 terbaik Webfest Unhas BP 2020, juara 1 dan pembicara terbaik 5 SDC Unika Sugia Pranata. Kemudian tim peringkat 5 Novice International Sumatera Debate Open 2020, second runner up 2018, berarti SMA ya. Second runner up Aspire 2018, juara 1 titik Semaan Titentras Khas U Jambi 2007, Breaking Educator Jopet 2020, Breaking Educator Argumentum Asian Open 2020, Breaking Educator HBP Open 2020, Juri Undangan Improve 2021, Juri Undangan Genta Wiata Open 2020, Juri Undangan Forum Debat Sumbar Debat Open 2020. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya di scroll ke bawah Kak, nggak kelihatan. Oke, nah ini di CA kita yang pertama adalah Kak Vicky Ilham dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, pengamat debat. Oh ya, dia mengamati champion UIDO 2 dan third novice best speaker 2019, first runner up CEO 2020, Open quarter finalis Argumentum Open dan overall novice best speaker 2020, juara 2 USU Games dan co-best speaker 2020, quarter finalis IO 2021, champion 19 senior high school kategori. Oh, jadi dari zaman SMA sampai kuliah dia udah juara di CEO ya. Kemudian first runner up Reach 2019, ter-8 besar LDBI 2017. Oke, pengalaman menjuri CA Genta Wiata Debate Open 2020, CA YEC 30 UNSU 2020, Cap DBIU Muslim 2021 dan CA Paradeng pendebat CA Ngabuburit Debate Open UNSU 2021. Oke, banyak ya Kak. Oke, selanjutnya. Oke, ini saya sendiri. Ini kok saya sendiri yang bacain. Oke, sebetulnya kalau untuk debat prestasi tidak ada yang wah-wah. Terakhir kali saya ikut lomba debat BP itu tahun 2012 malahan. Kalau sebagai pendebat, saya lebih aktif sebagai pelatih mengikuti berbagai macam lomba dengan anak-anak saya. Nah, tapi untuk debate juara 2 Ngabuburit Debat Open 2021, juara 3 Parade Debat Bahasa Indonesia 2021, partisipan Malaysia Debat Open 2018, partisipan UMSU Open 2017, runner up Singapore Council English Debate Contest 2013, champion best speaker UMI Solo Debating Championship 2012, Finalis NUDC. Nah, alhamdulillah saya sempat ikut juga finalis 2019. Saya rasa ini udah sangat lama sekali ya. Mungkin ketika saya jadi aktif di debater masih dari kita di sini baru lahir ya. Runner up NUDC regional 2011 Pekanbaru, partisipan Southeast Asia English Olympic 2011 Indonesia. Oke. Nah, pengalaman saya banyak adalah tentang CA, di CA di berbagai lomba. Nah, ini panjang sekali kalau saya bacakan. 2019 yang terakhir saja ya. CA Pekan Sastra Debat Semansa Provinsi Riau, DCA Aspire SMA Provinsi Riau, CA NSDC Kota Pekanbaru, kemudian CA NSDC Provinsi Riau, CA EDC UIN Bukit Tinggi, kemudian 2018 CA EDC Bukit Tinggi lagi, kemudian CA Rice Festival, CA 2017, 2016, oke. Kemudian juga ada, ya silakan. Oke, panjang banyak teman-teman. Jadi intinya adalah alhamdulillah ketika di zamannya saya sudah berapa kali juga diundang sebagai DCA. Ke atas dulu sebentar. Oke, mungkin kalau untuk pengalaman sebagai debater tidak banyak. Mungkin pengalaman saya yang akan besar adalah sebagai pelatih. Di bawah. Oke, kemudian ya ini CV saya sebagai pelatih. Kemudian ini prestasi terakhir quarter
quarter finalis NSDC dengan tim Riau dan gold and silver medalist dengan tim Provinsi Riau di NSDC 2019. Jadi seperti itu untuk background saya. Jadi insya Allah saya adalah satu orang yang tahu tentang bagaimana penjurian debat BP di tingkat Sumatera. Oke, terima kasih. Selanjutnya di CA kita selanjutnya adalah ya ini Agung Sugihin, debating experience, runner up Nobel Debate Open ini kemarin teammate saya, semifinalis pada debat 2021, semifinalis CEO 2020, champion NUDC 2018, regional 10, champion RIS 2018, UNP breaking team NUDC 2018, UM Malang main quarter finalis IO 2018, kemudian runner up CEO 2017, runner up Rockset 2016 Unan Padang. Oke. Educating Experience di CA of Rice Fest 2020, Invited Educator Expert 2020 di CA Sendana, kemudian di CA NSDC 2019, CA NSDC Pekanbaru 2019, Invited Educator Cendana ICOM Zona Mandau Duri dan CA on E-Fest 2018 Universitas Riau, Invited Educator CEO 2018 Universitas Riau. Seperti itu. Dan kita juga ada invited educator kita ini baru dapat malam ini, jadi belum sempat ngirim CV yang lengkap, cuman kita bacakan profil singkatnya saja. CA Medan Open, Kak Fajar Fadli dari Unimed, Debat Open 20, CA Medan Pro Am Debat Open 2018, CA In Language Expo Manli 5 Man 2 Medan 2020, di CA Unimed Debate Open 2019, Open Quarter Finalis NUDC 2020, Novice Champion NUDC 2018, Malang Champion and Fifth Best Speaker of 2020, Champion and Second Best Speaker of in IT Debate for Fun 2019, Novice Grand Finalist Sodo 2020. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini selanjutnya Kak Ahmad Tantawi. Nah, second runner ini juga baru dapat siang ini dan ini untuk sekilas saja. Second runner up USU Open 2019, champion debat bahasa Inggris Aceh Unsiah 2017, chief adjudicator YEC UMSU 2019, grand final judges YEC UMSU 2021. Oke. Nah, jadi kami sebagai aktivis debat, sebagai pelatih, saya sangat menyadari kalau kualitas sebuah lomba itu ditentukan oleh juri-juri yang berpengalaman di bidangnya, juri-juri yang benar-benar sudah mengalami bagaimana debat parlementer yang versi NUDC atau KDMI atau NSDC dan LDPI. Maka ketika tim dari Puskesmas mengambil format yang sama, maka penjurinya juga harus orang-orang yang punya pengalaman di bidang yang sama. Maka dari itu kita berterima kasih sekali untuk para edgecore dan para invited yang telah mau bergabung dengan kita. Harapan kita Socratic Debate Open akan bisa memberikan pengalaman ya, teman-teman untuk mempersiapkan diri di KDMI 2020 yang pertama kalinya menggunakan format BP seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya agenda selanjutnya silakan Kak. Mungkin langsung aja Bang ke technical meeting-nya tadi pesan Bang Holmes. Oke, selanjutnya untuk technical meeting, pertama kita akan membahas tentang akan dipimpin oleh pertama tentang technical guide itu akan dipimpin oleh Kak Agung. Pada Kak Agung silakan Kak. Iya. Oke. Oke, sebentar ya. Oke, makasih Bang Dimar, Bang Holmes atas kesempatannya. Sekarang kita akan membahas tentang petunjuk teknis bagaimana kita akan melaksanakan lomba kita besok 2 hari ke depan.
Mungkin udah cukup familiar sebenarnya karena debat online udah nggak asing lagi ya. Untuk kita semua udah tahun corona yang lebih dari 1 tahun, jadi kita udah beradaptasi juga bagaimana platform online. Tapi mungkin ada juga yang masih baru dalam debat online, karena itu tetap harus kita berikan informasi bagaimana sih eksekusi kita besok. Platform yang akan digunakan untuk debat besok, debatnya akan dilakukan menggunakan Zoom, dan kita menggunakan Heroku App sebagai platform scoring, information, draw, dan lain-lain. Berikut tab linknya, Socrates Academy 2021.herokuapp.com, nanti akan juga di-share di grup via WhatsApp. Semua informasi penting, selain ada di Zoom, selain ada di Socrates, juga akan diinfokan, akan di-notify melalui WhatsApp terkait draw, motion release, tentang tim-tim yang mungkin belum hadir, juri, dan lain-lain. Secara umum, rencana ronde debat kita dimulai dari check-in pada pagi hari, lalu kita akan langsung draw release. Sebelum ke draw release ini, transisinya mungkin kita bakal ada roll call, kita bakalan coba mencari informasi apakah semuanya hadir, apakah kita perlu swing team, dan lain-lain. Draw release, lalu motion release. Setelah motion release, kita ada baru kita akan debat, baru ada after debate yaitu verbal adjudication, lalu setelah itu kita ada judge feedback, jadi kita akan menilai juri-juri kita. Jadi kita akan meminta untuk debaters memberikan feedback melalui private link. Setelah itu baru akan diberikan konstruktif oleh eju kita. Lalu begitu loopnya dari ronde ke ronde. Setelah itu, nah untuk di fase check-in dilakukan menggunakan private URL yang telah dikirim melalui email kontak person setiap tim. Nah, untuk private URL-nya itu benar kita belum mengirim karena masih proses ya. Mungkin malam ini, yang pasti sebelum jam 9, sebelum jam 8 sebenarnya sudah akan dikirim malam ini. Dan di situ kita untuk besok paginya kita akan check-in. Ingat, check-in itu dilakukan untuk setiap individu, setiap peserta, dan tidak per tim ya. Dilakukan sekali setiap hari dan tidak setiap ronde. Jadi untuk pagi aja, jadi jam 7 pagi, sebelum jam 8 kita mulai, udah buka aja linknya, nanti bakalan ada tulisan check-in, baru ya sekali klik aja. Nanti bakalan jadi keluar informasi you are now check-in. Setelah check-in, kita bakalan rilis draw. Draw dapat dilihat pada halaman web tabulasi dan diumumkan juga lewat Zoom dan WhatsApp. Diberikan waktu 5 menit untuk melakukan pergantian nama. Nah, jadi ketika draw rilis, kita langsung lihat tuh, kita di room apa. Nah, ini roomnya, ini contoh aja ya, salah satu simulasi. Nanti bakalan ada room yang tepat itu bakalan A1 sampai 6 room. Dan langsung lihat posisi-posisinya, opening government, opening opposition, CGCO. Well, kenapa pakai istilah masih opening government dan opening opposition? Mungkin karena masih bawaan template dari Heroku-nya. Tapi mungkin rasa saya teman-teman sudah mengerti di debat bahasa Indonesia istilah opening government apa, istilah opening opposition apa. Lalu diberikan waktu 5 menit untuk melakukan pergantian nama berdasarkan matchup ini. Jadi caranya adalah masuk ke dalam Zoom, lalu ganti Zoom display name-nya. Setelah udah diganti namanya, standby di dalam Zoom untuk release motion. Detailnya seperti ini ya, cara ganti namanya. Formatnya adalah rondenya dulu. Misalnya ronde 1, 2, 3, lalu room 1, 2, 3, A1 sampai 6. Baru posisinya sebagai apa? OG kah? OO, CG, atau CO, baru namanya. Oke. Kalau yang juri berarti posisinya menjadi juri. Bagi yang mungkin membawa observer, mungkin seperti ini, cukup room dan observer dan nama. Pertanyaan pertama mungkin boleh pakai device yang sama dengan partner tim? Boleh. Berarti cukup buat untuk satu device ya, berarti namanya ada 2. Misalnya R3, 4, CO, Agung, dan Alan. Motion release dan case building. Setelah 10 menit sejak draw, ekor akan mengumumkan mosi lewat Zoom. Setelah itu ada waktu persiapan kasus atau case building
selama 15 menit setelah mosi diumumkan. Setelah mosi diumumkan, breakout rooms akan dibuka dan akan muncul notifikasi undangan ke masing-masing peserta dan ke masing-masing peserta Zoom untuk masuk. Nanti bakalan ada muncul notifikasi ini nih kalau hostnya invite Anda untuk ke breakout room. Jadi teknisnya bakalan setelah change nama, oke, sebelum motion launch itu hostnya bakalan kayak ngebook nama kalian untuk di-assign ke Zoom masing-masing. Nah, jadi ketika case building dimulai, nanti bakalan ada sekali klik ntar hostnya untuk langsung open room, nanti semuanya bakalan dapat undangan. Lebih kurang seperti itu. Jadi intinya setelah draw, ingat langsung gercep ganti namanya. Sesuai formatnya. Nanti formatnya bakalan dikirim juga lewat grup supaya lebih mudah. Setelah itu fase debat. Nah, ketika debat, semua orang harus masuk ke dalam breakout room setelah case building-nya selesai. Tolong pastikan dulu audionya nyala sebelum memulai speech. Ya, biasanya nanya kan teman-temannya kira-kira suaranya kedengaran atau belum. Lalu berikan preferensi interupsi POI atau POI sebelum memulai speech. Mungkin ada yang lebih nyaman ketika dia di POI diinterupsi melalui mikrofon aja langsung diinterupsi. Ada juga yang lebih nyaman dengan kolom chat. Jadi tolong berikan preferensi interupsi. Ingat, selain pembicara yang sedang aktif, yang lagi ngomong, peserta lain harus nonaktifkan mikrofonnya ya. Tolong di-mute. Setelah debat ada apa? Setelah debat tetap di breakout room karena jurinya bakalan deliberasi dulu. Juri yang deliberasi lewat panel bakalan discuss melalui WA atau platform lain dengan panelnya. Kalau dia sendiri otomatis ya nggak perlu kan, berarti tinggal tunggu aja. Oral adjudication atau verbal akan diberikan di dalam breakout room, makanya itu tetap aja standby. Apabila oral adjudication telah selesai, maka leave breakout room-nya ya, jangan leave meeting untuk kembali ke main hall-nya, ke main session. Sama pesan juga untuk judge, untuk juri, selesaiin dulu ballot-nya di private link masing-masing untuk mengisi skor nilai sebelum memberikan oral adjudication. Jadi TB-nya nanti bakalan mudah atau cepat nge-assess draw di ronde selanjutnya. Feedback juri dan konstruktif. Feedback juri dulu nih kita bahas. Jadi setelah debat, semua tim setelah selesai debat, setelah dapat oral adjudication-nya, setelah dapat general overview ya, pandangan umum, sudah dapat diberikan penjelasan tentang hasil ranking 1, 2, 3, 4, semua tim harus memberikan penilaian feedback juri berdasarkan verbal edu itu. Biasanya itu yang mengomong chair-nya. Itu bakal ada range 1 sampai 10. Di mana ngisinya di private URL masing-masing. Oke, nanti bakal ada tulisan submit feedback. Gitu. Dan tinggal di-follow aja, sebenarnya cukup mudah ya. Jadi bakalan ada pilih nama edu-nya siapa, baru nanti ada range 1 sampai 10. Juga kalau misalnya ada komen atau saran juga bisa dimasukkan. Lalu kalau ingin minta konstruktif personal feedback ya yang lebih detail per tim ke juri, tolong menggunakan platform lain seperti WhatsApp atau lain-lain, mungkin ada Google Meet, ada yang Discord dan lain-lain. Untuk juri dimohon kerjasamanya untuk memberikan konstruktif agar semua orang bisa improve. Oke, thank you juri. Judge feedback score range. Nah, kita kan ada range 1 sampai 10 nih. Debaternya, pendebatnya ke jurinya. Nah, untuk skor 1 itu bakalan menjadi penilaian juri-juri yang seperti ini definisinya. Dia mengikuti debat tapi tampak kebingungan dan tidak bisa memberikan justifikasi. Nah, sepertinya sih ini unlikely ya, kayaknya nggak bakalan di nomor 1 gitu. Karena saya percaya bahwa juri-juri kita tidak mungkin di zona-zona ini gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya ibaratnya mungkin skor 1 ini skor yang ibaratnya sangat-sangat parah gitu. Jadi kayak ibaratnya kaget kok bisa sih ngejuri gitu. Kayak orang-orang yang baru tahu debat kemarin mungkin, yang baru ngejuri kemarin gitu. Yang skor 2 mengikuti debat tapi memahami beberapa poin-poin tapi belum bisa memberikan justifikasi yang berarti dan membandingkan tim-tim
Yang ketiga, mengikuti debat, mengumpulkan poin-poin yang lebih banyak, tapi justifikasi dan komparasi dijelaskan dengan kurang baik. Mengikuti debat, yang poin keempat, mengikuti debat, memberikan justifikasi dan perbandingan, tapi masih kehilangan ada argumen utama. Jadi makin ke sini makin mampu memberikan justifikasi. Yang kelima, memberikan justifikasi yang cukup, tapi masih kehilangan beberapa poin penting. Yang keenam, jurinya dapat menimbang debat lebih baik dengan menjelaskan justifikasi dan komparasi yang lebih banyak, tapi masih kurang ekstensif. Yang ketujuh, juri itu dapat menimbang debat dengan baik melalui penjelasan justifikasi dan komparasi yang lebih baik, Namun, apabila lebih detail, bisa jadi masih ada kekurangan dalam membahas satu atau lebih untuk isu-isu utama. Untuk poin 8, juri itu pasti dapat memberikan penjurian terhadap debat secara menyeluruh dengan justifikasi dan komparasi yang baik dan adil ke seluruh tim. Yang ke-9, dapat memberikan penjurian terhadap debat secara menyeluruh dengan justifikasi dan komparasi yang lebih dalam lagi, yang jauh lebih kompleks lagi dan adil ke seluruh tim. Yang ke-10, berarti yang paling tinggi ya, berhasil memberikan penjurian terhadap debat secara menyeluruh dengan justifikasi dan komparasi yang sangat baik dan adil seluruh tim. Jadi sebenarnya selain menilai, mungkin ya semua orang bisa menilai, tapi paling enggak mungkin parameter kita bisa memberikan juri itu mungkin kepuasan kita terhadap dia gitu, dalam memberikan penjelasan hasil. Nah, untuk di debat 2 hari besok kita juga menerapkan iron policy. Nah, dalam debat berbasis online, mungkin yang masih belum tahu iron policy, dalam debat online ini mungkin terjadi gangguan sinyal atau misalnya perangkatnya bermasalah, ada peserta yang nggak bisa hadir, pokoknya ada aja bisa jadi nggak ada kabar, nggak ada komunikasi. Makanya kita terapkan iron policy. Iron policy memungkinkan untuk pembicara yang hilang digantikan giliran bicaranya oleh teman satu tim, dan tim tersebut masih diperbolehkan untuk maju ke babak selanjutnya. Sesimpelnya adalah misalnya ada speaker 1, speaker 2. Speaker 2-nya nih nggak bisa hadir nih, apapun alasannya. Nah, speaker 1 temannya boleh menggantikan. Nah, ada beberapa aturan untuk debat kita kali ini. Nomor 1, hanya dapat dilakukan saat preliminary round. Jadi kalau misalnya di elim nggak bisa ya. Untuk yang kedua, hanya boleh dilakukan 2 kali, namun tidak boleh lebih dari itu. Karena kita punya 4 round, jadi kemarin kita udah discuss dengan juri-juri yang lain, kita bakalan memperbolehkan untuk iron policy untuk 2 kali. Tapi kita anjurkan, bukan artinya jangan sering-sering dipakai gitu. Kalau bisa iron policy ini tidak digunakan sama sekali dalam debat, karena idealnya kan lomba itu seperti itu. Yang ketiga, tim yang memakai iron policy tetap dapat menang dalam lomba tersebut gitu. Jadi misalnya nih kan rankingnya 1 sampai 4. Berarti meskipun dia Iron Man gitu, cuman sendiri pas debat itu dia bicara 2 kali, bisa aja dia dapat first gitu. Berarti bisa dapat victory point-nya 3 misalnya. Yang keempat, tim yang memakai iron policy masih dapat breaking ke elim. Gitu. Masih dapat berarti kalau akumulasi timnya masih memungkinkan, berarti dia masih breaking. Jadi tidak, oh gara-gara temannya tadi nggak bisa, jadinya di-blame temannya, disalahin temannya gara-gara lo kita nggak breaking. Enggak ya, masih bisa. Gitu. Tapi kalau ironnya digunakan lebih dari 2 kali, gitu kan. Nah ini tim yang nggak dapat melanjutkan babak elim. Karena ya logisnya, berarti dia daftar untuk dirinya sendiri ibaratnya kan, berarti dia main 3 gitu. Jadi udah nggak qualify gitu, karena tidak adil untuk tim-tim yang lain. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke Q&A ya, mungkin Q&A kita dari teman-teman ada di akhir, karena setelah ini kita bakalan membahas tentang eksibisi kemarin yang di-upload ke YouTube. Tapi sebelum kita ke Q&A dari teman-teman, mungkin ini adalah beberapa pertanyaan sering diutarakan. Antara lain, pertama, bagaimana jika peserta terputus saat pertandingan? Nah, misalnya hilang koneksi, ada hujan lebat, dan lain-lain. Nah, teman setim dapat melaporkan kepada Dewan Juri. Yang penting ada kabar. Akan diberikan waktu 1-2 menit untuk pembicara tersebut kembali. Kita bakalan coba untuk nunggu. Jika dalam kondisi terburuk, ini nggak bisa masuk lagi nih. Nah, iron policy dapat diberlakukan.
Nah, apabila setelah final call tidak ada anggota tim yang memberikan jawaban. Nah, ini nggak ada jawaban nih. Jadi temannya atau temannya teman itu nggak ada ngasih jawaban. Atau dari sumber manapun kita nggak tahu nih, ini orang lagi ngapain, ada di mana. Dan itu udah final call ya. Maka tim akan digantikan oleh swing team. Ingat, kalau misalnya match up-nya udah rilis, draw-nya udah keluar, udah ada di tab, itu nggak bisa diganggu gugat gitu. Meskipun nih misalnya rupanya pas breaking, pas case building, temannya tiba-tiba datang, maaf kak, kita baru datang. Tapi match up-nya udah keluar, jadi maaf kita nggak bisa nolong. Jadi standby untuk ronde selanjutnya. Jadi apakah di ronde prelim selanjutnya masih dapat bertanding? Masih, dan bahkan masih memungkinkan untuk breaking ke babak eliminasi. Oke, jadi kalau misalnya iron masih dipakai, iron policy-nya masih pakai 1 kali, 2 kali maksimal, masih bisa breaking. Kalau tim yang nggak ada kabar dan digantiin sama swing team misalnya, nanti ronde selanjutnya masih bisa main, masih bisa breaking, masih. Kalau skornya mencukupi dan tidak menyalahi iron policy. Oh, saya terputus dari Zoom karena jaringan. Solusinya adalah coba re-enter ke Zoom-nya secepatnya. Kita bakalan nunggu lebih kurang 2 menit gitu. Juri-jurinya bakalan nunggu juga kalau misalnya udah akan debat ya pas udah di breakout room. Apabila lebih lama dari itu, partner tim akan menggantikan speech Anda. Untuk juri mungkin diperhatikan apabila ada yang terputus dari Zoom, jadi dianjurkan untuk ngabsen dulu lah di awal, ujinya siapa, tim oposisinya siapa gitu. Apabila ragu nih, misalnya agak kasusnya kan nggak selamanya sederhana kan, oh orangnya nggak ada, tapi bisa jadi ada alasan ini dan itu. Nah kalau misalnya agak ragu-ragu, mungkin kita bisa diskusi ke grup dulu. Bagaimana kalau kita salah memberikan nilai kepada juri? Nah harus bagaimana? Sederhana, masukkan ulang feedback untuk juri tersebut, oke, dengan link yang sama dengan private URL tadi ya. Nanti private URL-nya bakal segera kita kirim ke email masing-masing ya. Ingat, email masing-masing, dan email yang dikirimkan itu adalah email kontak person yang kemarin kalian isi di Google Form. Nah, jadi kan itu satu email setiap tim gitu kan. Nah, kita bakalan kasih private URL-nya untuk semua tim yang udah dimasukkan ke Google Form. Jadi kalau misalnya tadi kemarin temennya masukin Google Form-nya 3 nama gitu kan, ada speaker 1, speaker 2 sama N1 gitu kan. Kita bakal ngasih 3 private URL dalam satu email tersebut. Oke. Nah, balik lagi, jadi kalau misalnya salah masukin nilai ke juri, tinggal ulang aja masukin juri nilainya, dia bakalan ter-replace, bakalan tergantikan dengan nilai yang baru. Apa yang terjadi apabila tim saya tidak muncul dari awal? Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi, ketika panitia melakukan roll call sesuai dengan jadwal ya, misalnya sampai jam 8, sampai jam 8:10 misalnya. Apabila pada panggilan terakhir nih, kita udah roll call berkali-kali. Apabila pada panggilan terakhir tetap tidak ada kabar dari sumber manapun, dari manapun kita nggak punya berita apapun, tim tersebut akan digantikan dengan swing team pada ronde tersebut ya, bukan langsung didis satu lomba. Jadi kalau misalnya tiba-tiba telat nih, oh orang udah di closing, udah main di closing baru datang, ya udah standby aja untuk ronde berikut, tim Anda masih bisa bertanding. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan petunjuk teknis. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut ke ini ya, ke hasil eksibisi. Iya, hasil eksibisi Kak. Oke. Untuk hasil eksibisi mungkin Kak Alan ya yang bakalan menjelaskan. Kepada Kak Alan saya persilahkan. Ya, Kak Alan, boleh dimulai. Ya, silakan. Saya dulu Kak, nanti baru dilanjutin sama Kak Alam Kak. Oke. Pertama teman-teman pasti udah nonton
Mungkin beberapa dari teman-teman belum nonton. Kalau pemain belum nonton, silahkan dicek di YouTube Sokrating. Di situ ada video eksibisi kita. Nah, ini buat terkhusus ini buat teman-teman yang kemarin udah ikut akreditasi, terima kasih. Dan ini adalah analisa dari debat eksibisi kemarin. Ya, lanjut. Next slide, Pak. Oke. Oke, mosinya balik dulu Kak, mosinya apa? Tadi mosinya. Oh iya, ya. Sebagai KPAI, Dewan ini menentang kebijakan kebiri terhadap Sebagai KPAI, Dewan ini menentang kebijakan kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Oke, pada dasarnya mosi ini sebetulnya pertanyaan terbesarnya apa sih? Nah, pertanyaan terbesar dari mosi ini adalah bagaimana cara menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak bebas dari penjahat kelamin atau pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Nah, di dalam perdebatan ini tim yang berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah beberapa pertanyaan yang perlu dijawab di dalam mosi. Pertama, apa masalah yang ada di balik mosi ini? Masalah yang ada adalah tentang tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian apa dampak dari tingginya kasus ini kepada masyarakat? Kemudian apa solusinya dan apa perspektif KPAI untuk pemecahan masalah ini? Apa yang telah, sedang, dan sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah itu? Nah, dalam perdebatan ini perlu sekali sebuah tim melakukan karakterisasi tentang seberapa besar masalah kekerasan seksual ini, apa saja hal yang menyebabkan terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Oke, selanjutnya ketika kita telah mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, maka pertanyaan selanjutnya apakah solusi yang sebaiknya dilakukan. Nah, di motion ini ada aktor yaitu sebagai KPAI, apa perspektif KPAI untuk pemecahan masalah ini, apa yang diadvokasi oleh KPAI untuk pemecahan masalah ini, seperti apa situasi ideal yang diharapkan KPAI untuk menciptakan lingkungan yang bebas terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Itulah pertanyaan yang besar di mosi ini. Apa yang telah dan sedang dan sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah ini, baik dari perspektif pemerintah, dari perspektif masyarakat, baik dan juga dari perspektif KPAI. Seperti itu. Selanjutnya, ya next slide Kak. Di tim opening pemerintah datang dengan ide bahwa sebuah hukuman itu adalah sebuah hukuman yang bagus adalah hukuman yang memanusiakan pelaku kejahatan tersebut. Tim pemerintah juga menjelaskan bahwa pada akhirnya yang harus kita lakukan adalah mengedukasi. Nah, di tim oposisi tim opening opposition datang dengan ide bahwa pada saat ini yang perlu kita lakukan adalah memastikan pelaku ketakutan untuk melakukan kejahatan seksualnya. Tim oposisi juga mengatakan pada akhirnya jika nanti kita akan menghabiskan biaya untuk melakukan melindungi anak, maka itu adalah hal yang perlu. Dan tim oposisi juga mengatakan bahwa suatu kekerasan seksual ini adalah suatu kejahatan yang sangat serius yang berdampak besar terhadap anak itu sendiri. Tim closing opposition mereka meng-highlight bahwa pada akhirnya yang paling penting untuk anak adalah rehabilitasi dan juga ada bahaya dari mosi ini di mana nanti akan membuat upaya untuk memproteksi anak-anak itu menjadi sesuatu yang tidak menjadi fokus pemerintah. Kemudian tim closing opposition mencoba menegasi bahwa pada akhirnya yang paling penting dari tim oposisi dari motion inilah memastikan bahwa orang akan ketakutan untuk mengurangi kejahatan ini sehingga mereka yang telah melakukan tidak akan mengulangi dan mereka yang berniat melakukan juga ketakutan seperti itu. Nah, untuk analisa lebih dalamnya lagi kita akan menganalisa dari setiap pembicaranya. Selanjutnya silakan tim Kak Alan.
Kak Alan, silakan. Oke, oke. Slide-nya lagi diganti ya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke hasil keputusan dari eksekusi tadi. Jadi, menurut kami debat ini adalah cross-bench debate atau debat silang dengan hasil sebagai berikut. Posisi pertama kami berikan kepada opening oposisi alias tim oposisi pembuka, kedua kepada closing oposisi alias tim oposisi penutup, ketiga kepada closing government alias tim pemerintah penutup, dan keempat sayangnya harus kami berikan kepada tim opening government alias tim pemerintah pembuka. Next untuk penjelasannya. Pertama, kita akan bahas kenapa tim opening government atau tim pemerintah pembuka hanya bisa mendapatkan posisi keempat. Pertama, beberapa kontribusi yang dibawakan oleh tim opening government. Pertama, mereka mengatakan bahwa kebiri adalah tindakan yang tidak manusiawi, bahwa ini akan buruk bagi citra dan reputasi KPAI, bahwa ini akan memberikan beban yang besar dan hal tersebut tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka dapatkan, dan yang keempat ini juga akan melanggar esensi KPAI sebagai pemberi edukasi seksual. Namun, beberapa permasalahan, walaupun kami mengakui bahwa ini adalah kontribusi yang cukup bagus dan penting, beberapa permasalahan dalam kontribusi tim opening government. Pertama, tidak ada karakterisasi kenapa pelaku kebiri tetap layak untuk tetap mendapatkan perlindungan tersebut, ataupun kenapa mereka tetap akan mendapatkan dukungannya masif seperti yang terus dikhawatirkan oleh tim government terkait reputasi dan lain sebagainya, terkait seperti reputasi KPAI dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya ini sangat akan mempengaruhi citra dari KPAI itu sendiri. Kedua, tidak ada penggambaran sebesar apa biaya yang dibutuhkan dan tidak ada elaborasi kenapa, seperti yang dikatakan oleh tim opening government, walaupun anak-anak belum mengerti seberapa berat konsep dari hukuman kebiri dan konsep dari hukumannya setimpal, kenapa pada akhirnya ini tiba-tiba menuju ke kesimpulan bahwa kebiri adalah hal yang tidak harus dilaksanakan. Juga tidak ada penggambaran sebenarnya akan seberapa besar beban biaya yang dibutuhkan oleh tindakan kebiri itu. Ketiga, tidak ada analisis kenapa edukasi seksual dan hukuman seksual yang dikhawatirkan oleh tim opening government yang ingin mengatakan bahwa ini akan merusak esensi KPAI sebagai pemberi edukasi, pada akhirnya tidak bisa berjalan berbarengan dengan tindakan kebiri yang mereka lakukan. Kenapa kedua hal tersebut harus dianggap sebagai hal yang kontradiktif dan tidak bisa dijalankan secara bersamaan. Karena beberapa permasalahan tersebut, beberapa kontribusi dari tim opening government tidak dapat dikredit sedemikian rupa. Namun kenapa pada akhirnya tim lain bisa lebih tinggi? Mari kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Next. Berikutnya, kenapa tim closing government atau tim pemerintah penutup bisa mendapatkan posisi ketiga? Pertama, mari kita bahas kenapa tim closing government lebih baik dibandingkan tim opening mereka, yakni tim pemerintah pembuka. Beberapa kelebihan mereka dibandingkan tim opening government adalah pertama, mereka mampu untuk lebih mempertegas identitas yang ingin mereka perjuangkan. Apa yang ingin mereka lakukan yakni terkait edukasi seksual dan bagaimana orang tua harusnya memiliki pengawasan yang lebih maksimal untuk mencegah terjadinya kasus tersebut. Lebih jelasnya implementasi dan lebih baik bagaimana tim closing government lebih jelas mengimplementasikan dan lebih jelas mengelaborasikannya dengan tugas KPAI dan sehingga pada akhirnya output yang dihasilkan lebih baik itu lebih jelas tergambarkan di tim closing government. Kedua, ada lebih banyak usaha dari tim closing government atau tim pemerintah penutup untuk membantah beberapa kasus dari oposisi. Bahwa pertama, mereka ada usaha untuk menjelaskan bahwa jika kita berbicara tentang efek jerah, penjara sudah dapat memberikan efek jerah. Dan kedua, bahwa ada kemungkinan terciptanya pelaku baru tetap akan ada walaupun kalian mengkebiri mereka karena ini tidak merubah kalkulus dari para pelaku di luar sana. Karena itulah tim closing government bisa lebih baik dibandingkan tim opening government. Tapi kenapa tim closing government tidak bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi daripada posisi ketiga? Beberapa hal. Pertama, jika kita membicarakan dengan matriks atau parameter eksklusivitas, tidak ada penjelasan kenapa di tim closing government edukasi dan manfaatnya tidak bisa juga di saat yang bersamaan berbarengan dengan kebiri dan dampak yang dihasilkan. Kenapa pada akhirnya seperti hal-hal yang diinginkan oleh tim oposisi seperti diskursus masyarakat dan denormalisasi kebiri di opening oposisi atau juga penyebaran ketakutan di closing oposisi tidak bisa dijalankan secara berbarengan dengan edukasi yang ingin mereka inginkan. Kedua, jika kita menggunakan matriks likelihood, kontribusi terkait tidak bisa di-restart
efektifnya hukuman kebiri tersebut sangat bergantung dengan analisis seberapa kuat kecenderungan terjadinya kesalahan dalam menilai suatu kasus. Sehingga tidak ada, permasalahan dari tim closing government adalah mereka tiba-tiba mengasumsikan bahwa pada akhirnya orang-orang yang melakukan kebiri pada akhirnya ada sangat besar kemungkinan bahwa ini adalah salah tangkap, atau sangat besar kemungkinan bahwa pada akhirnya ini bukanlah pelaku yang sepenuhnya bisa dikatakan bertanggung jawab, tanpa menjelaskan likelihood analisisnya, tanpa menjelaskan kenapa ada kecenderungan besar bahwa pada akhirnya para pelaku tersebut akan cenderung untuk tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Sehingga pada akhirnya tidak ada alasan kenapa analisis mereka bisa mengarah ke arah sana. Namun juga ketiga, dalam matriks signifikansi, kontribusi mereka belum mampu untuk sepenuhnya dielaborasikan dengan kasus dan respon dari oposisi. Terkait terciptanya pelaku baru yang sudah dipreemptif oleh tim oposisi pembuka dengan argumen diskursus dan denormalisasi mereka, atau terkait penjara dan edukasi yang sudah direspon oleh tim closing oposisi bahwa penjara hanya menguatkan karakter pelaku dan edukasi sudah terbukti tidak efektif. Sehingga walaupun pada akhirnya mereka mampu menegaskan yang terpenting adalah terkait edukasi dan juga terkait edukasi dan pengawasan, namun mereka belum bisa mengelaborasikannya dengan merespon kenapa pada akhirnya hal-hal yang diinginkan oleh benefit atau hal-hal yang diinginkan oleh tim oposisi pada akhirnya akan tidak lebih baik dibandingkan benefit dari mereka. Next. Berikutnya, kenapa pada akhirnya tim closing oposisi atau tim oposisi penutup bisa mendapatkan posisi kedua? Pertama, mereka mampu memberikan respon yang cukup baik kepada tim government. Seperti dalam menghadapi kasus opening government terkait kemanusiaan, mereka telah mampu memframing bahwa pada akhirnya konsep kemanusiaan tidaklah berlaku karena pelaku tersebut adalah orang yang memang telah berbuat hal yang setimpal yang juga telah melanggar konsep kemanusiaan itu sendiri. Sehingga kita tidak bisa menerapkan argumen kemanusiaan kepada pelaku kebiri. Atau dalam menghadapi kasus closing government terkait penjara dan edukasi, bahwa dalam status quo terbukti hal tersebut tidak efektif atau bahkan bisa menjadi lebih parah karena penjara hanya akan membuat para pelaku bergabung dalam circle yang sama dan mengkonsolidasikan atau memperkuat karakteristik dari para pelaku tersebut. Berikutnya, dengan matriks likelihood, tim closing oposisi lebih baik dibandingkan tim closing government karena mereka mampu menjelaskan bagaimana tindakan preventif dapat tercipta karena adanya perubahan kalkulus di masyarakat, sehingga bukti bahwa di sisi mereka akan tercapai output yang lebih baik di atas mampu ada di atas OG maupun CG. Karena pada akhirnya tim closing oposisi telah mampu untuk datang ke debat ini dengan membawakan frame bahwa pada akhirnya orang-orang akan berpikir bahwa mereka akan kehilangan hal yang sangat berharga ketika mereka dikebiri, yang menyebabkan ketakutan dan pada akhirnya merubah kalkulus dari masyarakat. Dalam hal likelihood analysis atau dalam hal bagaimana mereka menganalisis bagaimana bisa terjadi kecenderungan agar output mereka tersampaikan, yakni output mereka terkait bagaimana merubah kalkulus dari masyarakat, menurut kami analisis tersebut jauh lebih kuat dibandingkan analisis yang dibawakan oleh kedua tim pemerintah. Next. Oke. Namun yang terakhir, kenapa pada akhirnya tim opening oposisi mampu untuk berada di posisi pertama? Tim opening oposisi adalah tim yang paling mampu memberikan respon paling kuat kepada tim pemerintah. Seperti pertama, mereka mampu merespon argumen opening government terkait biaya dan tidak terciptanya efek jera pelaku, dan juga mereka mampu bermain dalam skenario terbaik bahwa even if hal tersebut benar, pada akhirnya tim opening government tidak bisa memberikan komparasi yang lebih baik. Dalam artian mereka sudah bisa menjelaskan bahwa pertama, biaya dan beban anggaran adalah hal yang sebenarnya tidak terlalu signifikan. Kedua, mereka bisa membuktikan kenapa pada akhirnya efek jera benar-benar akan tercipta kepada para pelaku. Dan berikutnya, mereka juga bisa bermain dalam skenario terburuk lawan. Kenapa? Karena walaupun semua yang dikatakan oleh tim government benar, pada akhirnya tim opening oposisi atau tim oposisi pembuka sudah mampu memframing bahwa oke, itu mungkin benar, tapi pada akhirnya baik kedua tim government tidak bisa memberikan komparasi yang lebih baik kenapa di sisi mereka akan menjadi lebih baik. Kedua, mereka juga dalam hal respon, mereka juga mampu menjelaskan kenapa restoratif justice seperti perbaikan dan reparasi terkait pelaku dan korban tetap pada akhirnya adalah hal yang tidak eksklusif di sisi pemerintah dan tetap dapat terjadi di kedua sisi,
Ketiga, mereka juga mampu untuk memframing bagaimana rehabilitasi tidak mampu memberi efek jerah. Next. Masih penjelasan kenapa tim opening oposisi mampu mendapatkan posisi pertama. Selain terkait respon tadi, mereka juga mampu menjelaskan faktor dari maraknya kasus kekerasan seksual. Apa? Mereka mampu menjelaskan dua. Yang pertama adalah terkait adanya normalisasi, yang kedua adalah terkait tidak adanya kesadaran yang kuat akan permasalahan. Yang mana ini pada akhirnya, yang mana kedua kontribusi mereka ini mampu memenuhi kurangnya setup dari tim closing mereka, yakni tim oposisi penutup, yang dimana tim oposisi penutup mereka sebenarnya langsung saja tiba-tiba datang dengan mengatakan bahwa satu-satunya jalan adalah dengan memberikan ketakutan kepada masyarakat sehingga untuk merubah kalkulus mereka. Namun ini tidak dibuka dengan setup atau pembukaan yang benar-benar jelas. Kenapa pada akhirnya memberikan ketakutan atau merubah di kalkulus masyarakat dengan cara mempertunjukkan atau dengan cara mempertegas hukuman dengan hal kebiri adalah satunya jalan. Tim opening oposisi lah yang membuka jalan tersebut dengan cara menjelaskan bahwa pada akhirnya di masyarakat terkait terjadinya normalisasi terkait bagaimana adanya victim blaming, terkait bagaimana nyekul dan lain sebagainya. Kedua, bahwa selain itu juga tidak adanya kesadaran yang kuat di masyarakatnya sebenarnya seberapa krusialnya permasalahan tersebut. Sehingga setup inilah yang pada akhirnya sebenarnya harusnya dibawa oleh tim closing oposisi dari awal. Kedua, mereka juga mampu merespon argumen edukasi yang diinginkan oleh tim ini juga merespon edukasi yang diinginkan oleh tim government. Walaupun tidak secara eksplisit, namun pada akhirnya ini sudah mampu untuk melakukan preemptif bahwa pada akhirnya apabila tim government ingin melakukan edukasi, mereka telah menjelaskan bahwa pada akhirnya ada permasalahan yang lebih struktural dan permasalahan yang lebih mengakar yang membuat tidak sesimpel seperti yang dilakukan oleh tim government. Pada akhirnya, tim opening oposisi mampu menjelaskan bagaimana mereka mampu menghentikan pelaku dalam menghentikan kejahatan, serta akan terjadi diskursus masyarakat dan denormalisasi dari kebiri, karena kejahatan telah dilabelkan dan dimasukkan ke dalam hukum positif. Yang mana pada akhirnya, apa artinya? Pertama, ini membuka jalan bagi tim closing oposisi untuk memanifestasikan analisis mereka terkait ketakutan. Kedua, ini menjawab pertanyaan dari tim pemerintah yang terus mempertanyakan bagaimana efek jerah akan tercapai. Dan ketiga, ini membuktikan tindakan preventif juga dapat terjadi di sisi tim opening oposisi. Dan karena hal tersebutlah kami percaya bahwa tim opening oposisi pada akhirnya mampu mendapatkan posisi pertama. Oke, jadi sebenarnya mungkin kalau dari seminar kalian juga harusnya sudah tahu bahwa sebenarnya kalau dalam penjurian itu sebenarnya harus terdapat banyak komparatif. Ya, ini nggak bisa kalian cuma menilai ini satu tim bagus, ini satu tim jelek, tapi kalian harus menjelaskan kenapa secara komparatif satu tim di atas tim yang lain. Nah, kalau kalian mungkin merasa pada akhirnya ini sedikit kurang terasa, mungkin ini juga dikarenakan faktor dari debatnya yang memang kurang engage, seperti yang tadi dikatakan secara general, karena debatnya juga kurang engage atau kurang bisa merespon ke satu sama lain. Tapi overall, mungkin menurut aku itu mungkin sudah bisa terjelaskan ke kalian. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh DCI kita, Vicky, terkait scoring dari tiap pembicara. Halo semuanya, baik aku akan jelasin soal masalah scoring. Dan sebelum aku ngejelasin, aku pengen bilang dulu bahwa masalah scoring ini adalah hal yang krusial dan penting banget. Jadi seluruh dewan juri punya pemahaman yang sama tentang nilai yang dikategorikan tinggi dan nilai yang dikategorikan menengah dan juga nilai yang dikategorikan rendah. Untuk itu penting banget untuk paham tentang scoring ini, bagaimana pada akhirnya setiap juri punya pemahaman yang sama atas angka yang diberikan untuk setiap pembicara. Nah, ini adalah skor pembicara yang bisa dilihat oleh teman-teman sekalian. Mungkin aku akan langsung bahas. Boleh next presentasinya. Slide-nya. Ya. Yang pertama adalah kita ngebahas untuk 73. Jadi dalam perdebatan kali ini, poin terendah adalah 73 yang didapatkan oleh Prime Minister atau pembicara pertama pemerintah, pembicara kedua pemerintah atau IPM, dan Government Whip atau pembicara terakhir dari tim pemerintah mendapatkan nilai 73. Nah, bagaimanakah yang dikategorikan sebagai 73 itu? Yang pertama adalah dari analisis secara keseluruhan bersifat simplistik. Dalam artian, sudah ada attempt atau usaha untuk membawakan argumentasi atau menjelaskan suatu pembahasan
tetapi pada akhirnya gagal untuk mengelaborasi atau memberikan penjelasan mendetail mengapa argumen tersebut misalnya penting, relevan, atau mengapa respon yang diberikan jauh lebih baik dibandingkan respon yang diberikan oleh lawan. Sehingga kurang penjelasan tersebut yang menyebabkan pada akhirnya kasus dari setiap pembicara yang mendapatkan 7.3 terkesan pada akhirnya sangat-sangat simplistik. Nah, bisa dilihat bahwa kurangnya karakterisasi dan penggambaran yang cukup untuk menjelaskan signifikasi argumentasi mereka. Misalnya seperti terkait kemanusiaan, reputasi KPAI yang kurang baik itu seperti apa, karakterisasi pelaku yang kita bicarakan dan hidup di masyarakat itu seperti apa, terkait beban, penggambaran seberapa besar hal tersebut terjadi, seberapa kuat urgensinya, masih kurang untuk digambarkan oleh setiap tim. Yang kedua adalah beberapa pembicara memberikan pernyataan dan respon tanpa menjawab dan menjelaskan kenapa decisi mereka jauh lebih baik. Jadi pada akhirnya respon yang diberikan oleh beberapa pembicara juga masih bersifat seperti question atau mempertanyakan argumentasi lawan tanpa membuktikan mengapa hal tersebut misalnya buruk dan mengapa sebagai komparasi di sisi mereka jauh lebih baik. Penjelasan-penjelasan itulah yang masih kurang sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan poin 7.3 dan kasusnya bisa disebut simplistic. Next. Ya, baik. Yang kedua adalah tentang 7.4. Pembicara seperti apakah yang mendapatkan 7.4? Jadi dalam perdebatan kali ini ada member of government atau pembicara pertama dari penutup pemerintah. Yang kedua ada LO atau leader opposition, pembicara pertama dari pembuka oposisi, dan pembicara terakhir dari oposisi yaitu adalah opposition whip mendapatkan 7.4. Nah, jadi yang untuk mendapatkan 7.4 tersebut sudah ada usaha untuk memberikan analisis kenapa argumen mereka benar, namun manifestasi yang cukup jelas terkait premis mereka belum sepenuhnya tergambarkan. Artinya masih sulit untuk kami sebagai dewan juri untuk menilai lebih lanjut apakah argumentasi mereka baik karena kurangnya penggambaran atau karakterisasi terhadap argumentasi mereka yang sebenarnya sudah bagus, namun penjelasannya masih kurang mendalam dan penggambarannya kurang mendalam terhadap kasus yang mereka bawakan. Seperti ada dua contoh dalam perdebatan kali ini, misalnya dalam kasus rehabilitasi tidak memberikan efek jera, namun kebiri ataupun penjara mampu memberikannya. Nah, dalam konteks ini belum ada penggambaran bagaimana kebiri ataupun penjara bisa memberikan efek jera yang tidak bisa diberikan oleh rehabilitasi. Belum ada pengeksklusifan, belum ada penggambaran bagaimana suatu sistem yang mereka tawarkan seperti penjara itu memiliki kemampuan untuk membuat pelaku pada akhirnya memiliki efek jera, dan ini tidak bisa diberikan oleh rehabilitasi tersebut. Kurangnya eksklusivitas dari kasus mereka yang pada akhirnya membuat belum jelasnya penggambaran dari solusi yang mereka tawarkan. Dan yang kedua adalah masalah edukasi dan pengawasan orang tua diperlukan untuk memitigasi kasus ke depannya. Nah, dalam konteks pernyataan ini belum jelas bagaimana program edukasi akan berlangsung. Seperti apa sih edukasinya gitu loh. Bagaimana proses edukasi tersebut bisa mengubah sistem yang jelek sekarang menjadi sistem yang jauh lebih baik. Terus kenapa lebih baik dibandingkan status quo? Ketika misalnya status quo udah ada edukasinya, kenapa sih jauh lebih baik edukasi ini atau dibandingkan dengan solusi lawan? Edukasi ini memang adalah hal yang tepat, dan yang terakhir adalah bagaimana perubahan tersebut bakalan terjadi. Lebih cenderung ke proses atau ke likelihood-nya masih kurang tergambar dengan jelas dari ketiga pembicara ini. Next. Selanjutnya. Ya. Yang berikutnya kita akan membahas tentang pembicara yang berhak mendapatkan nilai 75, yaitu adalah member opposition atau pembicara pertama dari penutup oposisi. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah sudah mampu memberikan respon yang cukup dengan menggunakan karakterisasi. Berarti karakterisasinya di level 75 ini sudah jauh lebih baik, penggambarannya sudah jauh lebih baik, memberikan karakterisasi bahwa pelaku layak dihukum, sudah ada karakterisasi, sudah jelas penggambarannya, dengan memberikan juga penggambaran kondisi penjara seperti apa, dan ada usaha untuk memperkuat karakteristik pelaku dan bagaimana menjelaskan bahwa edukasi yang dibawakan oleh tim pemerintah tidak bekerja. Jadi sudah penggambaran di
poin 75 sudah jauh lebih baik dibandingkan pembicara yang mendapatkan 74, sehingga pada akhirnya pembicara ini bisa memiliki nilai yang lebih tinggi. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang argumen dengan ada likelihood atau proses bagaimana pada akhirnya sesuatu hal tersebut cukup, dan seperti misalnya bagaimana kebiri akan memberi dampak bagi perspektif masyarakat dan memberi ketakutan untuk mencegah mereka berbuat hal yang sama. Sehingga di poin 75 ini udah ada nih proses kenapa pada akhirnya goals yang pengen dia capai itu bakalan tercapai, kenapa pada akhirnya premis yang dia bilang soal efek jera tersebut bakalan terjadi, udah mulai ada penggambarannya, udah ada mulai penjelasannya dengan mengatakan dengan menjelaskan karakterisasi atau likelihood atau proses yang ia sebutkan gitu. Next. Oke, yang terakhir atau poin yang paling tinggi dalam eksebisi kali ini adalah di LO, yaitu pembicara kedua dari oposisi mendapatkan 77. Nah, bagaimana sih yang dapat 77 dalam perdebatan itu? Yang pertama, itu mampu memberikan respon yang kuat terkait beban biaya dan efek jera yang dibawakan oleh tim pemerintah, dan tetap bermain di skenario terburuk dengan membuktikan bahwa even if atau meskipun itu benar, belum ada komparasi yang lebih baik di tim lawan tersebut, dan bahwa justice tetap dapat ada di kedua sisi. Jadi ada penjelasan, kalau di poin 77 itu ada penjelasan atau respon yang baik terhadap kasus lawan tersebut. Sehingga respon-respon tersebut pada akhirnya membuat kasus mereka terlihat jauh lebih persuasif dan jauh lebih kuat, dan lebih lagi ada perbandingan terhadap kasus lawan, bagaimana pada akhirnya tentang likelihood atau bagaimana komparasi tersebut dapat jauh lebih baik di sisi mereka, juga ada komparasinya. Dan yang paling terpenting adalah bermain di kasus terburuk. Ini sangat penting karena pada akhirnya debater yang bisa mampu untuk menunjukkan kenapa di kasus terburuk mereka tetap jauh lebih outstanding atau jauh lebih baik, akan memberikan nilai persuasif yang lebih dan membuat kasus mereka jauh lebih kuat, dalam artian menunjukkan bahwa kasus mereka tersebut dapat diimplementasikan meskipun di kondisi terburuk yang dibilang sama lawannya gitu. Yang kedua adalah mampu membuat setup terkait akar permasalahan dan beri analisis yang menjawab pertanyaan tersebut, disertai analisis kenapa ada kecenderungan untuk perubahan kalkulus dan stigma masyarakat di sisi mereka. Nah, dengan ini terlihat bahwasanya pembicara mampu untuk ngejelasin ke dewan juri sebenarnya apa sih pembahasan dalam perdebatan kita kali ini. Jadi terlihat bahwa sebagai debater, dia mampu menjelaskan dari titik akarnya banget, dari nol sampai pada akhirnya bisa mencapai goals yang dia inginkan. Jadi jelas apa sih permasalahannya, apa goals-nya, dan gimana sih proses dari menghubungkan permasalahan hingga mencapai tujuan yang mereka mau tersebut. Sehingga pada akhirnya kasusnya jauh lebih strong dan jauh lebih kuat di pembicara di LO tersebut, sehingga berhak mendapatkan poin 77. Next. Ya, aku rasa kayaknya udah selesai untuk speaker score ya. Ya, mungkin aku balikin ke moderatornya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Vicky. Selanjutnya kita bakal memberikan kesempatan buat teman-teman untuk bertanya. Kita buka Q&A. Bagi yang mau bertanya silakan langsung di-unmute. Kak Vicky-nya masih. Ya, Prima Anggra ini silakan. Ya, sebelumnya mohon maaf masih belum bisa on cam. Aku mau tanya untuk teknis N1 seperti apa ya Kak? Terima kasih. Oke, ya untuk teknis N1. Jadi pertama kan kita kemarin sudah ada akreditasi, dan itu kemarin sudah kita udah terima 7 orang yang sudah mengerjakan. Maaf, Kak Prima itu N1 atau apa ya? Iya. Oh, N1-nya, oke. Kakak udah nonton video eksibisinya atau belum? Belum. Oke. Nah, karena kakak kita kan udah menjelaskan tentang hasil eksibisinya, maka nanti
Kak Prima untuk sementara ini poin untuk penilaian akreditasi secara tertulis atau yang tahapan tes soal itu nilainya 0, tapi itu bukan berarti kakak nggak bisa breaking, tergantung nanti performa kakak di ketika tes secara lisan di ronde-ronde selanjutnya. Seperti itu. Sebelumnya ini diinformasikannya lewat apa ya, Kak? Kemarin kita udah informasikan di grup dan kemarin itu sudah dikerjakan oleh semua peserta kita. Mohon maaf, grup yang peserta SOD bukan? Di grup peserta SOD dan juga di grup adjudicator. Kalau untuk grup SOD saya udah join, tapi belum ada info. Terus untuk grup Eju saya belum join juga, Kak. Oke, mungkin kemarin kan kita udah infokan di grup Kak. Berarti kalau umpamanya kakak belum apa, berarti nanti untuk bagian penjurian adjudicator kakak nggak bisa ikut lagi. Penjurian yang lisan kan soalnya itu ada 4 bagian Kak. Yang pertama itu tentang tes true and false, salah benar, kemudian multiple choice atau soal pilihan ganda, yang ketiga tentang analisa kasus atau esai. Nah, yang keempat itu yang lisan. Yang untuk lisan karena kita udah bahas di technical meeting, jadi kalau untuk itu poin kakak nggak ada, tapi kakak masih ada kesempatan untuk mengerjakan yang true false sama pilihan ganda sama esai. Nanti kita buka lagi untuk linknya seperti itu. Ya mungkin izin konfirmasi juga karena tim kami juga baru di-invite tadi pagi, lalu juga kalau nggak salah yang CP yang dimasukin ke GFOM udah nge-share kontak saya dari lama, tapi saya nggak tahu apa-apa gitu terkait teknis ini gitu. Oh gitu. Dari Kita hari Senin. Oh ya, maaf kalau untuk miskomunikasinya. Tapi kemarin kita ngambil kontaknya itu kontak yang digunakan sebagai kontak tim Kak. Dan kontak tim itu kita sudah masukkan ke dalam grup semua. Dan informasi tentang semuanya itu kita informasikan ke dalam grup peserta. Jadi mungkin ada kekeliruan atau kurang koordinasi antara tim yang kontaknya dimasukkan mungkin. Kak, izin menanggapi Kak, boleh? Ya. Perkenalkan, sebelumnya saya Rainer, masih dalam satu delegasi dengan Prima. Jadi gini Kak, terakhir sebenarnya kami pun ketika sudah melakukan registrasi dan transfer pun sebenarnya tidak ada konfirmasi sama sekali dari panitia, dan pada akhirnya kami dari tanggal 2 tercatat tanggal 20 awalnya kita daftar tanggal 24 dan 3 hari kemudian belum ada konfirmasi sama sekali dari panitia, dan pada akhirnya saya selaku salah satu yang jadi CP dari tim kami, ini saya bertanya di tanggal 27 dan pada akhirnya baru dikatakan katanya tinggal ditunggu aja, akan diinfokan lewat grup WA, tapi sampai pada tadi pagi saya baru dapat grupnya, dan itu pun ketika sampai tadi pagi pun harus saya tanya sekali lagi kayak apakah grupnya sudah ada atau belum gitu. Dan saya pun juga agak bingung karena terakhir saya kan ngeliat dari snapgramnya official account-nya dari Socrating ya, pada hari Senin kan, waktu itu antara hari Senin atau hari Minggunya saya lupa ingat, itu kan ada yang soal eksibisi buat N1 ya, dan situ pun saya juga sudah bertanya kayak untuk atas tim yang udah ngirimin 1 orang untuk Edu N1 ini tuh bakal dapat briefing atau gimana gitu. Terus katanya iya pasti, dan nanti udah sempat diminta juga lampiran nomor WA untuk N1-nya, dan udah dikasih juga pada hari Senin itu juga pada jam 7. Terus udah diterima juga nomornya, baik, terima kasih. Namun mungkin sampai saat ini dari Prima sendiri belum dapat kontak sama sekali atau diinfokan sama sekali dari pihak panitia. Jadi boleh dibilang bukan karena kami yang ini sih Kak, yang susah dihubungi atau misalnya bagaimana, tapi sebaliknya mungkin kami yang menunggu informasinya dan bahkan mencari informasi bahkan untuk sekedar masuk di grup peserta gitu sih Kak. Kira-kira bagaimana ya? Oke, pertama saya mewakili dari panitia, mohon maaf kalau umpamanya itu menurut kami, dan nanti kami coba lihat lagi untuk di database kita, apakah kita sudah memasukkan nomor teman-teman yang sudah terdaftar di dalam grup peserta, seperti itu ya.
karena kita sudah ada datanya juga, siap nomor-nomor mana saja yang sudah kita masukkan. Oke, pertama kalau untuk masalah tentang penjurian untuk eksebisi, tidak mungkin lagi untuk kakak-kakak untuk menjurikannya karena sudah diinformasikan juga. Yang kedua juga itu untuk kalau umpamanya untuk penjuriannya apakah masih boleh ikut proses seleksi? Boleh. Kemudian apakah masih bisa mengerjakan soalnya? Masih, tapi dari 4 bagian kita hanya bisa memberikan 3 lagi. Mungkin itu yang paling mungkin dan bisa untuk kami lakukan. Kami mohon maaf kalau umpamanya lomba ini masih belum sebagus yang teman-teman harapkan, tapi kita berharap ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Sebagai kompensasinya nanti kita akan memberikan kesempatan untuk kakak-kakak untuk menjuri untuk mengerjakan tesnya lagi. Seharusnya kita tidak memperbolehkan lagi, tapi nanti kita lihat di data yang ada, kalau memang itu terjadinya seperti yang kakak jelaskan, kita bakal berikan kesempatan untuk mengerjakan soalnya lagi. Mungkin itu sih yang bisa kita berikan. Kira-kira bagaimana kak? Berarti untuk teknis mengerjakan soalnya nanti saya yang reach panitianya atau bagaimana? Nanti kita dimasukkan teman-teman yang udah terdaftar jadi N1, kita bakal masukkan ke dalam grup Eju dan kita share lagi linknya, kita aktifkan lagi responnya seperti itu. Oh ya, mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih kak untuk penjelasannya. Detik meeting ini jika rasanya ada yang perlu ditanyakan silakan saja, kita sangat terbuka untuk ikut saran. Terima kasih. Selanjutnya kalau ada lagi pertanyaan. Halo, izin bertanya. Oh ya, silakan dengan Kak siapa Kak? Oh, saya Kak Andre. Saya ingin bertanya dari pandangan juri sama panitia sendiri untuk sebuah tim yang nanti approach feedback pertama, kira-kira apakah perlu semua bagian dari timnya approach ejunya ketika nanti feedback atau hanya perwakilan saja? Terus yang kedua, berapa lama kira-kira waktu yang diperlukan untuk kami peserta itu minta feedback agar tidak memotong waktu ketika nanti sudah mau roll call, seperti itu. Terima kasih. Thank you Kak. Yang pasti kita nanti bakal memberikan waktu, tapi efektifnya untuk minta feedback itu kalau ketika di dalam general feedback atau oral education itu nanti tergantung dari indikatornya apakah nanti feedbacknya mau digabung dengan konstruktif ya Kak. Jadi kalau umpamanya bisa digabung dengan konstruktif ya udah silakan. Tapi maksimalnya itu kita batasi tidak boleh lebih dari 5 menit untuk memberikan feedback kepada seluruh tim. Nah, terkait dengan secara per tim bagaimana, itu nanti tergantung dari kesediaan tuh juri yang bersangkutan. Bisa nanti dari WhatsApp, bisa nanti via breakout room, tapi kita tidak sarankan. Kalau masih bisa ya silakan. Atau bisa dari GM. Dan itu selagi masih ada waktu, belum roll call selanjutnya, belum draw motion, yaitu terserah masing-masing jurinya kesediaan. Apakah itu menjawab pertanyaannya Kak? Atau mungkin ada yang lebih kita sedikit lagi? Kayaknya kalau oral adjudication sama feedback sih udah pasti 5 menit atau itu udah pasti sih. Maksudnya aku saya tanyakan tuh ketika sudah selesai itu semua lalu kita mau personal kayak gitu-gitu, apakah harus perwakilan atau satu orang atau tuh. Kalau untuk meminta feedbacknya itu sendiri itu tergantung dari pilihan kakak sendiri sih. Apakah mau per orang atau gimana? Yang paling penting adalah jurinya masih available atau tidak. Kalau umpamanya bisanya personal ya silahkan. Jadi kita tidak membatasi. Yang paling penting adalah ketika nanti roll call, kemudian release motion dan release drawing peserta sudah ada. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Lagi. Kita hitung
10. Jika masih ada pertanyaan silakan saja. Kita hitung sampai 10, 9. Kak, maaf Kak, saya izin tanya dong. Ya, Sebelumnya saya Farid dari Universitas Tidar. Saya izin bertanya. Tadi yang dimaksud point of interview-nya itu point of interruption-nya tadi lewat kolom chat, saya baca kolom chat, terus lewat apa namanya on mic gitu, terus hanya lewat chatnya. Maksudnya itu gimana sih Kak? Kayak nerimanya hanya lewat mikrofon aja kah, atau misalkan hanya lewat chat aja kah? Maksudnya gimana Kak? Oke, iya pertanyaannya bagus sekali. Ini pertama kan kalau kita debat kan nanti kan ada yang sedang berbicara, kemudian kita yang sedang mendengarkan kan bisa memberikan instruksi. Nah, beberapa pembicara itu dia tidak nyaman ketika orang kayak berteriak-teriak gitu. Nah, jadi dia boleh mengatakan, oke, saya hanya menerima instruksi dalam bentuk chat, silakan jika Anda ingin instruksi silakan tulis di chat. Kemudian setelah dia berkatakan silakan, baru nanti mikrofonnya dihidupkan dan silakan memberikan instruksi selama maksimal 15 detik gitu. Tapi ada juga debater yang tidak masalah kalau umpamanya kita instruksi dengan menghidupkan mikrofon. Dia akan berkata kayak ya kalau ada yang mau instruksi silakan hidupkan mikrofonnya dan berbicara ketika saya izinkan, seperti itu. Jadi bukan kita harus ngetik instruksinya di chat seperti itu, banyak panjang itu. Seperti itu Kak. Oh, baik, terima kasih Kak. Oke, thank you Kak. Ya, mungkin kita terima 2 atau 3 lagi ya. Mohon maaf sebelumnya Kak. Ya, silakan Kak Adi. Izin bertanya, apakah nanti untuk link recordnya akan diberikan ke grup peserta ya? Record yang mana Kak? Yang meeting kita sekarang? Yang sekarang. Oh, kalau yang sekarang nanti kita bakal upload ke Socrating di YouTube channel kita. Nanti teman-teman bisa lihat di sana untuk technical meeting. Oke Kak, terima kasih. Oke. Ya, silakan teman-teman. Lebih baik ditanyakan sekarang, jadi besok teman-teman nggak ada kendala lagi. Karena ini kan di pertama di Indonesia dan saya rasa banyak teman-teman yang khususnya debater yang bahasa Indonesia belum pernah ikut lomba debat berbahasa Inggris atau Kompas-TV, jadi pastikan besok bisa paham alurnya. Ya, silakan. Halo, mau bertanya lagi, saya baru ingat. Oh iya, silakan Kak Marjan. Dari tim juri juga bertindak sebagai tim pengawas pelanggaran, bukan? Oh iya, oke. Educator kita itu terlupa 1 poin. Oke Kak, kita bakal membentuk tim equity evaluation nanti malam ini. Terima kasih Kak Andreas Wisnu, ini kayaknya udah pengalaman tentang lomba-lomba. Jadi ini terlewat sama kita Kak. Terima kasih Kak. Kita bakal bentuk dan kita bakal publish besok. Ya, sebagai gambaran apa itu equity evaluations atau tim pengawas perlombaan untuk berjalan secara beradab dan benar. Satu, dalam perdebatan itu kita akan bertentangan ide ya. Kita akan mempunyai pandangan-pandangan berbeda. Nah, kadang-kadang ada yang kelewat emosi, ada yang terbawa perasaan atau gimana, ada yang membuat komentar-komentar yang tidak patut untuk disampaikan. Jadi hal-hal tersebut adalah satu yang dihindari dalam konteks perdebatan yang ilmiah. Nah, jadi kita bakal memberikan penjelasan tentang equity violation dan kita bakal menunjuk officernya nanti seperti itu. Nah, nanti bagi teman-teman yang merasa nanti ada pelanggaran, nanti silakan melapor kepada tim equity officernya dan kita bakal mengklarifikasi dan juga sampai pada tahapan jika perlu dijatuhkan sanksi. Terima kasih Kak Andreas Wisnu, yaitu terlupa dari kita. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Masih ada lagi, mungkin 1 atau 2 lagi. Kita hitung 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih telah mendaftar di Socrating Online Debate Prakademi. Semoga upaya kita ini bisa membantu teman-teman untuk lolos ke tingkat regional. Terima kasih untuk yang mendaftar secara reguler, yang mendaftar secara promo juara,
Mari kita pastikan critical thinking di Indonesia akan semakin membumi, akan semakin banyak tanpa ada kendala bahasa seperti selama ini. Terakhir, kami dari Socrating Institute meminta maaf untuk segala kekeliruan kami dan meminta maaf untuk segala kekurangan dari acara ini. Yang pasti mohon harap saling mendukung bahwa ini adalah sebuah semangat untuk sama-sama memajukan Indonesia dalam bidang critical thinking. Kami katakan dari awal, lomba kami tidak akan berjalan sempurna. Lomba kami akan ada kesalahan dan mohon nanti jika ada kesalahan jangan sungkan untuk memberitahu kepada kami dan jangan sungkan untuk menegur kami jika kami melakukan kesalahan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di Socrating Online Debate Pra-Akademi besok pagi jam sesuai dengan jadwal. Saya takut salah nanti ngomongnya. Sesuai dengan jadwal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Socrating Online Debate Pra-Akademi 2021. Oh, maaf, boleh dihidupkan kameranya teman-teman biar kita foto dulu. Boleh dihidupkan kameranya biar kita bisa foto dulu sama-sama yuk. Kak Agung, silakan Kak. Di foto Kak. Sebentar. Oke. Lagi yang masih Oke. masih belum penuh, udah. Kalau namanya tidak layak untuk open camp ya nggak apa-apa ya Kak. Ini lebih ke untuk menyemarakkan dan membuktikan kalau ternyata kita bikin loh. Ya, udah. Oke, Kak, ini Kak Agung masih terpin Kak. Coba dimatikan pinnya dulu Kak. Oh, gimana? Oh, gitu. Oke. Oke, 3, 2. Ya. Udah di foto Kak? Udah di print screen. Oke. Udah dipasti Kak? Udah. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Socrating Online Debate Pra-Akademi 2021. Bye-bye. Terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya. Ya. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Gung di apa aja Gung? Kita meeting di Gmeet aja.